Pemirsa, tim gabungan dari Basarnas, TNI, Polri, relawan terus melakukan proses pencarian dan evakuasi korban tanah longsor. Dari proses pencarian, satu bayi korban tanah longsor ditemukan di Kecamatan Petung Kriono, Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah dalam kondisi meninggal dunia. Tim gabungan masih terus melakukan proses pencarian dan evakuasi korban tanah longsor. Satu bayi korban tanah longsor kembali ditemukan dalam kondisi sudah meninggal dunia. Bayi tersebut ditemukan tidak jauh dari rumahnya, sedangkan ibu dari bayi tersebut sudah dahulu ditemukan kemarin dalam kondisi meninggal dunia. Hingga saat ini jumlah korban yang ditemukan meninggal dunia ada 20 orang dan 7 orang dikabarkan hilang. Pemirsa, 3 korban selamat dari longsor di Pekalongan, Jawa Tengah dirujuk ke RSUD Kajen, Pekalongan. Sebelumnya para korban sempat menjalani perawatan di Puskesmas Petung Kriono. Mayoritas para korban ini menderita luka sobek dan fraktur tulang karena tertimbun material longsor. Setelah sempat menjalani perawatan medis di Puskesmas Petung Kriono, 3 korban selamat dari longsor Petung Kriono ini Rabu pagi dirujuk ke RSUD Kajen, Pekalongan, Jawa Tengah untuk mendapatkan perawatan lebih lanjut. Mayoritas para korban menderita luka sobek dan fraktur tulang karena tertimbun material longsor. Sebelumnya pada Selasa sore, Puskesmas Petung Kriono telah merujuk sebanyak 2 pasien ke RSUD Kajen, Pekalongan dan 1 pasien ke RSUD Banjarnegara. Total korban longsor saat ini dirawat yaitu 5 pasien yang masih menjalani perawatan. Lalu bagaimana dengan proses evakuasi kondisi para korban longsor di Pekalongan, Jawa Tengah? Ada rekan kami, Kristanti Yosefa yang akan mengabarkan kepada Anda. Tanti, bagaimana dengan informasi terbaru kondisi para korban kemudian proses evakuasi? Ya baik Sira dan juga pemirsa, proses evakuasi korban bencana longsor di Kabupaten Pekalongan sampai pada hari ini masih terus dilakukan. Adapun pemirsa, tadi proses pencarian atau evakuasi ini sudah berjalan sekitar pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat hingga pukul 5 sore waktu Indonesia Barat. Adapun yang terbaru Sira dan juga pemirsa, ini ada 2 jenazah lagi yang ditemukan pada hari ini. Artinya sudah ada total 20 korban meninggal dunia yang sudah berhasil dikumpulkan datanya oleh pihak BPBD Jawa Tengah. Artinya dari keseluruh total tersebut pemirsa, 20 korban ini meninggal dunia, kemudian 7 orang masih dinyatakan hilang dan 13 lainnya luka-luka. Adapun dari ke-13 korban yang luka-luka ini semuanya juga sudah dirujuk ke RSUD di Kajen, Pekalongan untuk mendapatkan perawatan lebih lanjut. Selain itu juga proses pencarian atau proses evakuasi ini masih akan terus dilakukan Sira dan juga pemirsa sampai 7 kali 24 jam begitu dalam masa masih bencana seperti ini. Dan tadi juga sudah disampaikan oleh pihak BNPB, tadi hadir juga di sini meninjau langsung Kepala BNPB bersama dengan PJ Gubernur Jawa Tengah dan Kementerian Sosial yang meninjau langsung proses evakuasi di Kabupaten Pekalongan. Dan dari rapat koordinasi yang dilakukan oleh para pihak gabungan yang tergabung dalam tim evakuasi ini kemudian diputuskan bahwa proses pencarian atau evakuasi korban yang semula ini hanya dijadwalkan 7 kali 24 jam tapi akan terus dilakukan sampai para korban yang hilang ini dapat ditemukan. Dan ada sejumlah hal yang kemudian disiapkan, upaya-upaya bantuan lanjutan yang disiapkan oleh para tim gabungan untuk mempermudah proses pencarian, diantaranya adalah dengan melakukan upaya atau operasi modifikasi cuaca. Rencananya operasi modifikasi cuaca ini akan dilakukan pada besok pemirsa, pada hari Kamis seperti itu, dan operasi ini dilakukan untuk mencegah adanya hujan dan mempermudah para tim evakuasi untuk melakukan proses pencarian. Mengingat memang pemirsa, berdasarkan prediksi dari BMKG ini curah hujan di kawasan Kabupaten Pekalongan ini dirasa masih cukup tinggi dan diprediksi ini akan terus mencapai puncaknya pada sekitar bulan Februari. Selain itu juga pihak dari BNPB juga turut melakukan atau mengirim sejumlah
bantuan, diantaranya adalah alat-alat berat yang digunakan untuk proses pencarian korban-korban yang masih tertimbun longsor di Kabupaten Pekalongan pada Senin lalu. Dan Sira dan juga pemirsa, selain itu juga pihak dari PJ Gubernur Jawa Tengah ini juga menyatakan bahwa memang di kawasan Ketung Priyono ini merupakan kawasan yang paling terdampak parah oleh adanya longsor ini. Dari 15 titik yang mengalami longsor dan juga banjir bandang ini, Kecamatan Ketung Priyono ini menjadi yang terdampak paling parah, sehingga kemudian menjadi kawasan yang sampai sejauh ini masih terus dilakukan evakuasi. Untuk sementara demikian, Sira, saya kembalikan pada Anda di studio.